jangan buru-buru mendekati sesuatu dari protokol kesehatan. Makanya kalau misalnya tujuannya menarget Habib Rizik, ya gawat bangsa kita ini. Jadi protokol kesehatan yang maaf kata bukan perkara yang harusnya dipidanakan, tapi dipidanakan. Oke, kita selalu mengatakan, wah tapi kan tindakannya membahayakan orang lain. Ya, maka kemudian hal yang sama akan berlaku juga pada Raffi Ahmad, bahkan pada Presiden Jokowi sendiri. Apa yang dilakukan Jokowi bisa dipersepsikan membahayakan orang lain juga. Ataukah karena dia presiden tidak membahayakan? Tidak. Karena seorang presiden paling potensial menciptakan kerumunan. Jadi kenapa kerumunan itu timbul? Sederhana saja. Ada figur-figur yang lagi hot atau kepala negara atau kepala pemerintahan yang kemanapun pasti akan dilihat oleh rakyat, mau tidak mau. Jadi kalau tokoh besar semacam Habib Rizik itu dia mengadakan kegiatan lalu banyak yang datang tanpa dia sendiri bisa kontrol, itu bisa dimaklumi. Sama seperti Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi keluar dari mobil dan membagikan nasi kotak, tidak mungkin tidak banyak orang yang datang. Masa harus presiden yang membagikan nasi kotak? Ada juga beberapa waktu lalu Menteri Sosial ikut bungkus nasi di Jawa Timur kalau nggak salah. Nah ini terus kita rakyat mau harus bilang apa gitu loh. Nah harusnya berpikir bagaimana seorang pemimpin, seorang presiden datang ke suatu daerah tapi tidak menimbulkan kerumunan. Nah, ini nih ya niatnya baik, tapi kalau melanggar prokes kan nanti masyarakat yang lain melihat itu, presiden aja datang banyak kerumunan gak apa-apa kok. Tapi kan berjarak dengan Jokowi, iya berjarak dengan Presiden Jokowinya karena ada pas pampres, tapi rakyatnya sendiri malah berkerumun dan berdempet-dempetan, tidak ada lagi jarak. Kan itu diciptakan oleh Presiden Jokowi sendiri. Nah karena itulah sekali lagi menurut saya Sobat Era sekalian, ini memang menuntut kedewasaan dan kematangan berpikir kita semua serta bersikap. Jadi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus mencontohkan bagaimana menghormati protokol kesehatan dan tidak memancing kerumunan, karena dia tahu whenever, kapanpun, wherever, dimanapun dia keluar maka pasti akan ada kerumunan, karena orang akan pengen berfoto dengan Presiden Jokowi, ingin berdekatan dan lain sebagainya. Ya, saya kira kalau warga sih mereka didesak oleh, apalagi di wilayah bencana ya, mereka kan sudah tidak lagi berpikir mengenai protokol kesehatan. Yang mereka pikirkan mereka bisa hidup bertahan untuk makan sehari-hari. Jadi tentu yang harus mengatur, yang harus mengkondisikannya adalah pihak-pihak yang berkuasa. Dalam hal ini jelas pemerintah setempat, bahkan termasuk pemerintah pusat kalau memang ada orang pusat yang datang ke sana. Nah yang saya pertanyakan tentu adalah apakah orang-orang yang ada di sana termasuk Pak Jokowi sendiri mengantisipasi tidak gitu, berpikir tidak, ini kalau saya turun, ini kalau saya bagikan nasi kotaknya langsung, ini akan menciptakan kerumunan yang kemudian itu melanggar protokol kesehatan. Kan itu soalnya ya, kalau berpikir ke arah sana mengantisipasi kan bisa dibuat cara lain. Bisa dibuat posko yang antriannya dibikin berjarak 1 meter hingga 2 meter, kemudian diatur di situ oleh polisi, oleh tentara gitu. Kan tentu itu akan bisa memenuhi aturan-aturan dari Satgas Covid ya, dan Kementerian Kesehatan dan pemerintah sekaligus gitu yang memang menekankan untuk memperketat PSBB, untuk memperketat 3M, 3T dan seterusnya. Nah sekarang ini dilanggar di depan mata sendiri. Netizen desak polisi tangkap Jokowi gegara pembagian nasi kotak. Jangan Habib Rizik saja ditangkap. Terkini.id. Sebuah video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo menimbulkan kerumunan massa saat membagikan nasi kotak kepada warga viral di media sosial. Terkait video itu, sejumlah netizen pun mendesak agar polisi segera mengusut Presiden Jokowi lantaran telah menimbulkan kerumunan massa saat membagikan nasi kotak kepada warga tersebut.
Menurut mereka, kerumunan massa yang disebabkan Jokowi tersebut telah melanggar aturan protokol kesehatan. Mereka pun meminta polisi agar berlaku adil, jangan hanya mantan pentolan FPI Habib Rizik Syihab saja yang ditangkap gegara kerumunan massa. Coba diusut ding Mabes Polri, Div Humas _Polri, jangan HRS saja ditangkap, yang ini dong baru adil. Cuit Hayun 851 menandai Twitter Polri. Sementara netizen lainnya, Ab Mursyid menilai sikap Jokowi tersebut tidak mencerminkan pemimpin yang baik yang seyogianya memberi contoh kepada masyarakat terkait penerapan aturan protokol kesehatan. Pemimpin harus memberi contoh yang baik, tegakkan aturan prokes, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mengutip suara.com pada Jumat 22 Januari 2021, video tersebut mendadak viral usai dibagikan pengguna Twitter CYB Squad. Dilihat dari video itu, tampak Presiden Jokowi dengan mengenakan masker membagikan nasi kotak kepada sejumlah warga di jalan. Dalam video terlihat mobil Jokowi yang tengah berhenti di jalanan dikerumuni warga. Mereka pun saling berdesakan untuk mendapatkan nasi kotak dari Presiden. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Istana Negara terkait beredarnya video tersebut. Sementara video diduga Jokowi langgar prokes, Haikal Hasan beri sindiran, ini bukan kerumunan. Beredar video Presiden Joko Widodo yang diduga melanggar protokol kesehatan karena menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga jarak. Video tersebut pun mendapatkan tanggapan dari Sekretaris Jenderal HRS Center Haikal Hasan. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Haikal Hasan langsung menuliskan komentar bernada sindiran terkait dengan video tersebut. Seperti dikutip pikiran rakyat Cirebon.com dari Twitter @Haikal Hasan, ini bukan kerumunan, bukan, ini bukan kerumunan. Haikal Hasan menyindir video tersebut dengan berulang kali menyebutkan kata bukan pada video yang menimbulkan kerumunan itu, terlepas dari apa yang melatar belakanginya. Dalam video tersebut tampak banyak warga yang berdesak-desakan bahkan saling dorong-mendorong. Mereka berebut untuk mendapatkan bingkisan bantuan yang dibagikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain karena membutuhkan bantuan tersebut, warga juga berbondong-bondong karena ingin bertemu secara langsung oleh Presiden Jokowi. Dalam video tersebut terdengar seorang warga berteriak memanggil nama Presiden Jokowi. Sementara Presiden Jokowi sendiri tampak menikmati prosesi bagi-bagi sembako yang terlihat ramai dan penuh sesak tersebut. Presiden Jokowi seolah tidak menyadari bahwa telah terjadi kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu, Haikal Hasan pun meresponnya dengan kalimat sindiran bahwa itu bukanlah kerumunan. Dan viral, kunjungan Jokowi timbulkan kerumunan, Mardani Alisera mengatakan, kasih contoh Pak. Beredar video kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah gempa yang justru menimbulkan kerumunan. Banyak warga menyerbu ke arah mobil politikus PDIP tersebut saat melihat kondisi wilayah terdampak. Politikus PKS Mardani Alisera lalu melayangkan kritikannya atas video yang viral di media sosial tersebut. Dia meminta pemerintah untuk bisa memberikan contoh dan bukan justru menjadi penyebab kerumunan. Sebelumnya beredar video yang diunggah oleh akun Twitter @CYB Squad. Dalam video berdurasi 15 detik tersebut terlihat Presiden Jokowi tengah berada di antara kumpulan massa. Dia tampak akan masuk ke dalam mobil yang membawanya, sementara masyarakat di sekitarnya saling dorong ingin menemui Jokowi. Terdengar dari video tersebut, masyarakat berebut ingin bertemu dengan Jokowi. Mereka rela berdesak-desakan di tengah situasi pandemik yang membatasi mobilitas dan keadaan bencana yang menimpa. Selain itu, terlihat juga beberapa petugas berseragam loreng yang mengancam dan juga mengamankan massa. Menanggapi video yang beredar tersebut, Mardani menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu Satgas COVID-19 dan pemerintah menyatakan darurat COVID-19 serta akan dilakukannya pengetahuan aktivitas masyarakat seperti PPKM atau PSBB. Keselamatan rakyat juga disebut-sebut sebagai hal yang utama. Namun, berulang kali juga pemerintah pusat justru memberikan contoh yang buruk kepada rakyatnya. Ada pelanggaran protokol kesehatan seperti pengadaan pesta dan lain sebagainya. Dalam cuitannya tersebut, Mardani menekankan agar pemerintah memberikan contoh yang baik dan jangan menjadi penyebab kerumunan. Beberapa hari lalu, Satgas Covid dan pemerintah daerah menyampaikan darurat Covid, perketat PPKM atau PSBB, keselamatan rakyat yang utama. Tapi pemerintah pusat berulang kali memberi contoh melanggar prokes, ada pesta tanpa prokes dan lain-lain. Kasih contoh Pak, jangan jadi penyebab kerumunan. Begitulah kata Mardani dalam cuitannya. Sejak diunggah pada Jumat 22 Januari 2021, cuitan kritik dari Mardani terhadap langkah Presiden dalam menghadapi pandemik dan musibah tersebut sudah disukai lebih dari 600 pengguna Twitter. Ada 200 lebih lainnya warganet yang ikut membagikan ulang dan puluhan lainnya ikut berkomentar. Selain pemerintah dan pendukung setianya, yang lain gak boleh berkerumun, tulis akun @try. Menunggu janji Kapolri yang baru, katanya hukum tidak akan tumpul ke atas tajam ke bawah. Begitulah komentar dari @fa.
Yang bakal dicari bukan pelanggarannya, yang dicari yang rekam sama yang nyebarin kisah klasik. Demikian tanggapan dari akun @not. Sementara akun @yut mengatakan, maaf pak, coba tanya aparat yang berwenang, rumus menentukan kerumunan itu gimana? Tangkap Jokowi, dia sudah melanggar prokes. Hukumdagelan.com. Jutaan umat mengancam, jangan hanya HRS yang kau incar.